Jadi kita nggak peduli. Mau Bobinya maju, mau Kaisangnya maju, mau Jokowi maju lagi. Kita nggak peduli. Nggak, karena Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, jelang pilkada serentak November mendatang, muncul dugaan Presiden Joko Widodo akan kembali cawe-cawe demi memenangkan sejumlah nama, termasuk anak dan menantunya. Hasil survei pun menunjukkan bahwa dukungan Pak Jokowi masih berpotensi mempengaruhi pilihan masyarakat di pilkada mendatang, guys. Jadi dalam debat satu meja ini, nyali Adian dan manuver Adian ternyata sangat mengejutkan. Ibarat urat takutnya Bang Adian ini sudah putus, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini, guys. Bismillah. Saya mulai dari Mas Adian dulu ya. Sekarang ramai perbincangan. langsung aja. Langsung tembak lah. Yang disebut pertama dia. Ya, dari tengah lah. Bobi, Kaisang muncul. Ini seakan-akan deja vu seperti Pilpres yang baru lalu. Gimana PDIP lihat itu? Nggak gimana-gimana. Kita belajar bahwa dalam politik yang minim etika, yang minim etika, Iya, maka problem terbesarnya bukanlah regulasi, tapi seberapa kuat kita. Karena dalam politik tanpa etika, orang tidak akan pernah bertanya seberapa benar kamu, tapi seberapa kuat kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak peduli. Mau Bobinya maju, mau Kaisangnya maju, mau Jokowi maju lagi. Kita nggak peduli. Enggak, karena menurut kita ada yang harus kita pikirkan jauh lebih besar. Ada situasi ekonomi yang sangat buruk hari ini, ada data yang hilang di mana-mana, dan saya kebetulan dan istri juga takut kemudian data-data kita ikut terbang ke negara lain. Nomor rekening, cap jempol, fingerprint segala macam gitu loh. Banyak sekali. Ini guys. Pilkada ini akan kita lewati dan kita dilatih untuk bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. Oke. Baik. Perang Kang guys, Aceh. ini, guys. Ya, Kim, betul. Tetap akan mendukung dari dinasti Pak Jokowi karena di backing oleh Pak Jokowi juga. Ikut apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi? Enggak, begini, saya harus tegaskan bahwa partai kami, Partai Golkar, itu memiliki mekanisme sendiri di dalam menentukan calon kepala daerah. Salah satunya adalah bahwa kami melakukan pendekatan saintifik, di mana semua proses penentuan kepala daerah tersebut itu dilakukan dengan cara survei sebagai salah satu alat sejauh mana rakyat memotret calon-calon yang muncul di dalam proses pilkada. Bung Adian, kalau Bung Adian lihat, memang track recordnya memang cawe-cawe atau enggak cawe-cawe? Cawe-cawe lah, Cawe-cawe. cawe-cawe. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli mau cawe-cawe, nggak cawe-cawe, kita kan bertarung dan memberikan pertarungan terbaik kita lah. Nah, ini guys. Mau maju Bobi, mau maju Kaisang, mau maju yang lain nggak masalah. Betul yang dibilang. Tapi kan dia nggak, pernyataan persnya kan nggak mengajukan nama, itu urusan partai-partai politik. Sudahlah, berapa kali dia juga ngomong begitu, berikutnya dia sikapnya berbeda dengan kata-katanya. Tapi sudahlah, kita nggak mau menghabiskan usia kita ngomongin Jokowi toh. Artinya bahwa saya setuju yang dibilang Bang Mardhani Ali, kita uji kekuatan partai masing-masing. Kita uji komitmen partai terhadap rakyat. Kita uji seluruh kerja-kerja dan kerja partai terhadap rakyat. Perjuangan segala macam itu akan menjadi alat ukur yang paling bagus buat demokrasi tentunya, dibandingkan bawa si Ana, bawa si ini, sudahlah. Tapi kan Mbak Puan juga pernah menyebut Kaisang lah. Lo nyebut doang. Nyebut doang? Nyebut doang, masa nggak boleh. Bahwa kemudian. Tapi bukan menarik simpati ya? Enggak dong, gini Saya loh. kok koreksi, Begini. Mbak Puan ditanya kok, yang namanya ditanya jawab lah. Betul, tapi begini, Mbak Puan itu bagaimanapun juga pimpinan DPR. Oke, dia di situ ada Gerindranya, di situ ada Golkarnya, segala macam. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pimpinan DPR untuk berlaku agar situasi parlemen tetap kondusif. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan hatinya, seperti ketika dia menangis saat Rakernas kemarin gitu loh. Tapi nggak masalah. Begini loh, Bang. Sudahlah, akan ada sebuah situasi yang kemudian rakyat akan terbuka matanya dan melihat proses itu, seperti hari ini ketua KPU-nya diberhentikan oleh DKPP misalnya. Oke, ketua KPU-nya itu diberhentikan oleh DKPP kalau tidak salah melalui putusan 90 juga ya. Kalau tidak salah putusan nomornya 90 juga. Apa dunia kan bekerja secara aneh ya.
untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Apa kemarin misalnya data-data kita hilang, lalu kemudian hackernya mau mengembalikan dan minta tambahan pendanaan. Ini hacker kok ngomong APBN gitu loh. Artinya banyak lah. Dan kita akan semakin melihat, oh Republik ini sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan. Dan kita akan kembali bersama dan seluruh kekuatan full kita untuk mengajak semua, ayo kita serius bernegara. Bung Habib, jadi kalau menurut pandangan dari Gerindra dan juga Pak Prabowo memang tetap diperhitungkan ya faktor Pak Jokowi dalam konteks kontestasi Pilkada 27 November nanti. Sejarah membuktikan ya, memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali tokoh-tokoh yang diteladani masyarakat karena track record, karena karakter disukai oleh masyarakat. Ya di daerah-daerah ya ada kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi, kemudian anaknya maju, anaknya kurang begitu dikenal sebetulnya, tapi karena teridentifikasi dan mengidentifikasikan diri sebagai anak si kepala daerah yang berhasil tersebut, sukses. Beliau mendapatkan lonjakan suara. Begitu juga saya melihat Pak Jokowi ini, apabila benar nanti ada keluarganya maju, maka saya yakin banyak kenangan baik ya rakyat terhadap Pak Jokowi ini. Oke. Pak Jokowi karakternya dinilai baik, track recordnya dinilai baik, sehingga tentu ya apakah banyak ataukah sedikit, itu kan sangat relatif ya. Pasti akan ada pengaruh terhadap orang yang di-endorse. Itulah bagaimana masyarakat kita mengapresiasi pemimpin yang pernah bekerja dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Oke. Bung Adian, gimana proposal PDIP di Jakarta sebetulnya? Tidak di Jakarta, di daerah lain, alat ukur kita tidak cuma survei. Tidak cuma survei. Ya, kita kan bicara panjang lebar ya. Memilih kepala daerah ini kan berarti memilih orang yang akan mengurus rakyat selama 5 tahun. Berapa jumlah kemiskinan, berapa jumlah pengangguran, berapa lapangan kerja dibuka, bagaimana tentang pengelolaan lingkungan dan sebagainya akan ditentukan oleh kepala daerah itu dalam lingkup wilayah itu. Nah artinya bahwa bagaimana cara kita memilih calon kepala daerah? Ya semuanya harus kita bicarakan, semua harus kita perhitungkan. Tidak cuma survei, survei menjadi salah satu alat ukur, betul. Tapi kalau kemudian secara ideologi dia tidak sama, tidak punya sinergisitas dan kita dalam konteks melihat keberagaman, melihat hak-hak yang menolak, kita sama-sama menolak diskriminasi dalam segala macam bentuknya dan sebagainya, dia berbeda, ya kita kan bertimbang-timbang dong, kan gitu loh. Kalau kemudian dia lebih berpihak pada kepengerusakan lingkungan, ya kita pasti bertimbang-timbang juga. Artinya baik itu sederhana, kenapa kita selalu dibilang orang, kok kalian selalu terakhir sih? Namanya keluar, ya karena pertimbangannya banyak. Percaya nggak bahwa ketika sebuah partai memutuskan si A atau si B, maka baik buruknya pemerintahan daerah itu menjadi tanggung jawab moral, sejarah dari partai itu dan para pengambil keputusannya. Artinya belum ada nama sampai sekarang? Ada banyak nama. Banyak nama. Dan semua sedang kita timbang. Jadi tidak, wah anak presiden, surveinya bagus, kenapa bapaknya bagus? Anaknya mudah-mudahan bagus juga, mudah-mudahan kita menang. Enggak sesederhana itu. Oh surveinya 73% Jokowi, tapi kan dia tidak sebutkan bahwa 70% itu, 75% itu dari 80% penerima bansos gitu loh. Loh iya kan, survei Kompas kan begitu. Jokowi tingkat kepuasan publiknya dapat 75%, tapi dari seluruh responden itu 80%-nya penerima bansos gitu loh. Artinya ada 4,sekian persen penerima bansos yang tidak puas terhadap Jokowi juga. Nah, itu kan harus kita jelaskan secara komplit pada rakyat. Jangan kita manipulasi lah kesadaran orang ini dan bercerita sepenggal-sepenggal. Ya yang penting kita menang, surveinya bagus. Enggak. Jakarta tuh berapa jumlah penduduk? Oke. Berapa juta? Nah sekian juta itu yang kita pertaruhkan dalam pemilihan-pilihan orang itu. Oke, baik. Kita sudah timbang-timbang matang-matang aja bisa salah. Apalagi kemudian sekedar pilih gitu loh. Bukan begitu Bang Mardhani? Iya. Jadi Anda yakin atau PDIP yakin bahwa pilkada ini akan berlangsung tanpa intervensi nanti di November 2020? Oh kita kan berjuang agar tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, tidak ada bansos-bansosan, tidak ada pemanggilan kepala desa dan bla 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 bla, nggak ada. Kita mau memastikan kualitas pilkada ini jauh lebih baik dibandingkan kualitas pilpres. Apa yang mau dilakukan? Memperkuat jejaring, memasang telinga di mana-mana, kemudian berkomunikasi dengan banyak kelompok dan organisasi yang lain, lintas partai dan sebagainya, melakukan pendidikan politik yang lebih dalam terhadap rakyat agar mereka menjadi saksi terhadap seluruh kecurangan yang mungkin terjadi,
penggunaan aparatur negara, intimidasi, menakut-nakuti, panggil sana, panggil sini segala macam. Kalau kita mengumumkan kalau ada yang dipanggil laporkan pada kami, laporkan di DPR karena tidak boleh kita gunakan itu. Demokrasi mundur karena seperti itu. Tapi kalau kemudian itu tetap terjadi, ya kita membuat catatan-catatan dong. Ketika kemudian kekuasaan direbut dari atas kecurangan, bagaimanapun juga legitimasi tidak akan pernah sempurna. Oke. Oke guys, jadi Presiden Joko Widodo atau Jokowi diyakini banyak orang akan kembali cawe-cawe dalam perhelatan pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024 guys. Ramai perbincangan Pilkada 2024 rasa Pilpres karena ramainya nama-nama serta cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilkada kali ini guys. Menanggapi hal tersebut, Adian Apitupulu menyebut kita harus belajar dari politik yang minim etika. Maka masalah terbesarnya ialah bukan regulasi, tapi seberapa kuat kamu. Yang paling menggelitik dari ucapan Bang Adian saat diskusi tadi, dirinya bilang tidak peduli siapapun lawannya di pilkada. Jadi mau Bobi maju, Kaisang yang maju, dan Pak Jokowi pun mau maju lagi, PDIP tidak peduli guys. Adian yakin PDIP sudah siap jika Presiden ikut cawe-cawe atau campur tangan pada pilkada tahun ini guys. Kalau dilihat, pilkada memang berbeda dengan pilpres. Tidak ada kim dan non-kim. Buktinya banyak di beberapa daerah calon berbaur atau berkoalisi antar partai yang tergabung dalam kim ataupun non-kim. Jadi ini yang membedakan antara pilkada dan pilpres itu memang berbeda guys. Jadi semua itu yang punya hak adalah dikembalikan kepada rakyat yang memilih. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.